Kalau kalian klik video ini untuk cari cara menjinakkan burung cucak hijau yang masih bahan, gimana cara merawat burung cucak hijau yang masih bahan, aku ucapkan selamat datang dan kalian sudah menonton video yang tepat. Untuk menjinakkan burung cucak hijau menurutku tergolong mudah ya. Karena apa? Karena aku sudah pernah melakukannya teman-teman. Dan yang ada di dalam video ini adalah burung bahan juga yang sedang aku proses untuk dijinakkan. Maka dari itu aku juga mau berbagi ke teman-teman terutama yang masih pemula, yang masih belajar gimana caranya menjinakkan burung cucak hijau yang masih bahan. Nah, karena kalau kita masih pemula itu, wah tentu begitu pusing, begitu menghabiskan energi untuk menghadapkan burung-burung yang masih bahan. Lah, terus itu yang di video kok gak gerabakan, kok malah bunyi burungnya, pasti nih orang nipu. Nah, kalau kalian mikir gitu, ya gak salah juga. Makanya kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian dapat poinnya dan langkah-langkahnya. Tenang guys, aku nggak akan menipu kalian, aku nggak akan membohongi kalian. Aku akan berbagi sesuai dengan pengalamanku tanpa bohong-bohong sama kalian. Terutama kalian masih pemula, pasti kalian butuh sekali panduan. Oke, untuk langkah pertama bagi teman-teman yang baru ngombyok burung cucak hijau, sebaiknya dikarantina terlebih dahulu atau dikondisikan. Karantina yang kumaksud di sini, burung hanya diberikan pakan, minum, EF-nya sementara kita jor-joran dulu, terserah. Mau kasih kroto banyak, kasih jangkrik yang banyak, kasih ulet cerah, atau kasih tiga-tiga yang terserah. Ini kita kondisikan terlebih dahulu dan diletakkan di tempat yang tenang terlebih dahulu. Fungsi karantina ini sendiri adalah mengurangi tingkat stres burung dengan cara kita manjakan dan kita kasih dulu ketenangan. Karena yang namanya burung dari ombyokan pasti stres, dari hutan ditangkap, kemudian melewati perjalanan dikirim. Nah, sampai di kios lagi nggak tenang karena di kios rame pastinya. Dan burung yang dari hutan pasti nggak akan tenang. Terus dia gerak sana sini takut. Nggak biasa dia melihat lingkungan barunya. Makanya kita kalau kita baru membeli burung dari ombyokan sebaiknya dikarantina terlebih dahulu. Jangan langsung ke perawatan karena bisa-bisa kalau burung ini stres bisa lewat dia. Makanya kita harus kasih karantina terlebih dahulu. Jangan diloncati step ini karena ini sangat penting ya teman-teman. Nah, karantinanya ini berapa lama sih Bang? Nah, jawabannya sampai burung benar-benar sudah lahap makan, minum, makan EF-nya udah lahap juga dan aktif bergerak. Ini memakan waktu bisa 3 hari atau seminggu ataupun lebih. Setelah kita melakukan karantina, baru kita masuk ke langkah penjinakan. Nah, untuk penjinakan sendiri sangat banyak ya metodenya teman-teman. Ada yang terapi lapar, ada yang dimandikan sehari sampai 3 kali, ada juga yang langsung dipegang dan dimandikan, dicelup-celupin, ada juga. Pokoknya banyak metode bertebaran di sosial media, di YouTube, dimanapun. Dan bagiku semua metode itu memang bekerja lah, worth it lah bagi siapa saja yang mau melakukannya secara konsisten. Nah, tinggal kalian lagi mau pakai metode yang mana yang bisa kalian lakukan secara konsisten. Itu dia kuncinya ya. Nah, kalau aku sendiri untuk menjinakkan cucak hijau ini pakai metode terapi lapar. Dan caraku melakukan metode ini dari sore hari pakan itu udah aku cabut ya kawan-kawan. Jadi cuman kusisakan air minumnya aja. Jadi burung itu kita puasakan untuk sementara aja. Kenapa aku pilih cabut pakan di sore harinya? Karena menuju malam itu pasti burung istirahat. Kalaupun dia lapar, dia nggak akan lemas ya teman-teman. Karena dia kita istirahatkan dengan tenang, tanpa ada aktivitas. Beda kalau kita puasakan di siang hari. Aku sendiri kalau memberikan terapi lapar ini pada
siang hari aku nggak akan sampai berjam-jam selama itu, bahkan setengah hari nggak berani aku, takut burung itu bisa lewat ya kawan-kawan karena kelaparan. Setelah itu barulah di paginya aku coba pancing-pancing pakai jangkrik dari tangan langsung. Jadi di sini untuk awal-awal kalian jangan ekspektasi ketinggian dulu ya. Kalau burung itu langsung mau ambil jangkrik dari tangan kalian langsung ya. Ya emang kadang ada yang mau ambil jangkrik itu dari tangan kita langsung. Ada juga yang nggak mau karena masih takut. Jadi kalian kalau nanti pas praktek burung kalian yang lagi kalian proses penjinakan itu belum mau ambil jangkrik dari tangan kalian langsung, kalian sabar aja dulu karena itu wajar sekali. Burung masih bahan perlu kita latih secara konsisten, itu dia kuncinya. Kalau jangkrik yang dari tangan belum mau diambil, kalian cukup tusuk aja jangkrik tadi pakai lidi agak panjang, kemudian kalian sodorkan ke burungnya. Nah, dan kalau juga nggak mau dan masih takut, kalian cukup letakkan jangkrik tadi satu ekor ke dalam cepuknya dan biarkan dia ambil dan makan satu ekor itu sampai habis dulu. Barulah kalian tambah lagi. Nah, terus begitu kalian lakukan setiap hari. Nah, kalian lakukan dengan sabar dan konsisten sampai burung itu terbiasa dengan kalian dan mau langsung ambil jangkriknya dari tangan kalian langsung. Kayak gitu dia. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga videonya jelas dan bisa membantu kalian yang masih pemula, yang baru mulai rawat burung-burung bahan, terutama burung cucak hijau ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips menarik seputar burung. Komen aja kalau ada masukan dan pertanyaan ya kawan-kawan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.